Rekam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan, semua yang hadir dimohon berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang perkara pidana dengan nomor register XX/PID/2019 dari Peradilan Negeri XXX dengan terdakwa Harun Akbar, Dimas Wahyu, dan Umi Azwaira akan segera dimulai. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
siang semuanya. Siang. Ya. Pada hari ini tanggal 19 November 2019 kita mengadakan sidang terhadap kasus pembulian dan yang berujung kematian pada korban ANJ. Sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Diharapkan untuk HP agar dimatikan atau tidak menelpon ataupun menerima telepon via handphone. Dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Bagaimana untuk jaksa penuntut umum sudah siap? Kepada pengacara, apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Kepada terdakwa diharapkan untuk masuk ke ruangan sidang. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Kepada jaksa dipersilakan untuk menjelaskan kronologi pada kasus ini. Sebelum membacakan surat tuntutan pidana, izinkan kepada majelis hakim izinkan membacakan semua dari surat tuntutan pidana.
Nomor registrasi perkara PDN 18 garing Palembang garing 10 garing 2019. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat walafiat. Persidangan perkara atas nama terdakwa 1, atas nama Harun Akbar, terdakwa kedua atas nama Dimas Wahyu, dan terdakwa ketiga atas nama Umi Al-Zuhaira yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum. Namun demikian karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material dari perbedaan pendapat itu berupa tambahan pembendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran dalam suatu masalah. 2. Dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah memperlihatkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Terdakwa pertama, nama Harun Akbar, tempat tanggal lahir Palembang 27 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Terdakwa kedua, nama Dimas Wahyu, tempat tanggal lahir Surabaya 18 November 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Kenten City, Palembang. Kemudian terdakwa ketiga, Umi Al-Zuhaira, tempat tanggal lahir Palembang 10 November 2003, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Multiwahana. Berdasarkan surat penetapan hukum, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang nomor 13 garing Pendip garing 2019 garing Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 19 November 2019, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2017 di sekolah XXX, beberapa senior yaitu Abiu, Aan, Hani, Harun, Dimas, dan Umi meminta juniornya yaitu 5 orang yang merupakan saksi memberatkan dan termasuk korban untuk berkumpul di kelas pada jam istirahat pertama pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Namun pada peristiwa tersebut 4 korban atas nama Adi Akbar, Raisa, Farah, dan ANJ tidak hadir di pertemuan ekskul tersebut. Pada istirahat kedua pada pukul 12:15 ketiga terdakwa yaitu Harun, Dimas, dan Umi meminta keempat korban atas nama Abi Akbar, Raisa Raslina, dan Farah Dima dan ANJ untuk menemui mereka. Namun ada sebuah kasus pembulian yang melibatkan tersangka atas nama Harun, Dimas, dan Umi untuk melakukan pembulian terhadap juniornya yaitu Abi, Raisa, dan Farah. Bahkan ada 1 orang korban yang dikabarkan meninggal dunia, sebut saja inisialnya ANJ. Maka dari itu 6 orang junior lainnya ditetapkan sebagai saksi karena ada yang mengetahui hal tersebut dan ada yang berada di titik kejadian. Berdasarkan laporan, korban atas nama Abi dianiaya 2 orang tersangka atas nama Dimas dan Harun di kelas dengan pukulan tangan dan juga tendangan. Sedangkan korban utama atas nama ANJ ditemukan tewas di WC laki-laki dengan sedangkan korban atas nama Raisa dan Farah dihuni tersangka atas nama Umi dengan ucapan yang buruk dan juga jambakan pada rambutnya di WC perempuan. Berdasarkan hasil visum pada korban atas nama ANJ terdapat luka kecil dan memar-memar di sekitar tubuhnya. Tidak ada barang bukti berupa senjata tajam. Namun ditemukan darah di WC laki-laki, tempat korban ANJ tewas. Dari hasil yang dilaporkan TKP berbeda-beda, ada yang di WC dan juga ada yang di kelas. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal sebagai berikut. 1. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 2014. Kemudian pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Kemudian pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian pasal 351 KUHP. Kemudian pasal 170 KUHP, pasal 335 KUHP. 3. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Saksi atas nama Vitalia Salsabila di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi merupakan teman sekelas serta satu ekskul dengan 3 terdakwa atas nama Umi. Bahwa saksi merupakan teman curhat atau teman dekat dari 3 terdakwa atas nama Umi. Bahwa saksi mengaku sempat berada di lokasi tempat kejadian perkara. 2. Saksi Sumaya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi merupakan teman sekelas dan teman satu ekskul dari korban atas nama Raisa Maslina. Bahwa saksi menjadi salah satu junior yang dipanggil oleh 3 terdakwa atas nama Umi. Bahwa saksi sempat bersama korban dan tersangka di lokasi tempat kejadian perkara. 3. Saksi atas nama Ardiansyah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi merupakan teman satu angkatan dengan terdakwa atas nama Harun dan Dimas. Bahwa saksi merupakan satu komplek bersama satu korban atas nama Abi. Bahwa saksi sempat menyaksikan 2 terdakwa, yakni terdakwa 1 dan 2 sedang berjalan bersama di hari kejadian. Bahwa saksi sempat menjadi teman curhat korban mengenai masalah di sekolah. Surat. Dalam perkara ini diajukan 1 lembar alat bukti berupa visum ke visum et repertum, yaitu visum nomor 34 SK2 garing 134 garing 1 tanggal 14 November 2019 atas nama ANJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alex Tanuwijaya MPH, yang pada intinya menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan dokter forensik diketahui bahwa benar berdasarkan hasil autopsi mayat ditemukan luka dan memar pada ulu hati dan kepala. Petunjuk dari fakta-fakta dan keterangan saksi, surat terdakwa serta adanya barang bukti berupa 1 lembar surat visum et repertum yang telah diajukan dalam persidangan dan salah satu sama lain saling berkaitan, sehingga adanya persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi, surat dan barang bukti tersebut yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang secara jelas yang akan diuraikan dalam pembuktian. 4. Barang bukti. 1 lembar surat keterangan visum dari Rumah Sakit X nomor V nomor 34 garing 134 garing 1 tanggal 14 November 2019 atas nama ANJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alex Tanuwijaya MPH. 5. Analisis yuridis. Sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan ayat apabila melakukan pelayanan tersebut kepada orang tua. Pelajar termasuk pelajar sekolah menengah atas atau SMA merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya menurut pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.
selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana itu sendiri diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan tindak pidana paling lama 5 tahun penjara. Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kemudian percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Kemudian pasal 170 KUHP yang berbunyi 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan tindak pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka-luka berat. Dengan pidana paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut atau kematian. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Barang siapa dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami, jaksa penuntut umum, berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal-pasal sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan berdasarkan sikap, ucapan-ucapan dan jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung. Tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus ditindak pidana. Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas terdiri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu akibat perbuatan ketiga terdakwa, ANJ tewas dan 3 korban lainnya mengalami luka. Hal-hal yang meringankan: terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana lainnya. Terdakwa masih berstatus pelajar dan di bawah umur. 7. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan ketiga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. 2. Menyatakan barang bukti berupa surat berupa visum tercantum dengan nomor P nomor 34/134/1 tanggal 14 November 2019 atas nama ANJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alex Tanu Wijaya MPH telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp100.000
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang lagi. Palembang 19 November 2019, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Baiklah, setelah mendengar dari keterangan atau penjelasan dari jaksa penuntut umum, saya mempersilahkan bagi jaksa penuntut umum untuk memeriksa saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut umum ataupun saksi pemberat pada kasus persidangan. Baiklah, pertanyaan pertama kami serahkan kepada saksi pemberat yang sempat menjadi salah satu korban atas pemanggilan sang senior, yaitu pada saksi pemberat Maya. Pertanyaannya, Jadi terdakwa di saksinya dimasuki pada saksi dipersilakan memasuki ruangan. Terdakwa pindah dulu. baiklah, pertanyaan pertama kami serahkan kepada salah satu saksi pemberat yang merupakan juga korban dari pemanggilan sang senior pada saat itu. Pertanyaannya, apa saja yang Anda rasakan atau Anda alami pada saat pemanggilan sang senior kepada Anda? Saat itu saya merasa sedikit curiga karena saudari Raisa dan saudari Farah diperintahkan untuk masuk WC. Saat itu juga saudari Raisa memberikan kode bentuk bahasa tubuh agar saya menunggu agar kami bisa pulang ke kelas berbarengan. Tapi itu agak memakan waktu yang lama. Baiklah, pada saat Anda memasuki kamar mandi tersebut, apa saja yang dikatakan sang terdakwa kepada Anda, Raisa dan Farah? Pada saat saya memasuki ruangan tersebut, Raisa dan Farah sudah dalam kondisi yang tidak enak dipandang dan dan rambut-rambutnya sudah tidak karuan dan dalam kondisi hampir menangis karena sakit hati. Baik, pada saat Anda disuruh keluar oleh sang senior, baiklah, Anda memberitahu bahwasanya Anda disuruh keluar dari kamar mandi terlebih dahulu oleh sang terdakwa 3, yaitu Umi. Apa yang meyakinkan Anda bahwasanya sang terdakwa 3 melakukan tindak kekerasan kepada teman Anda, yaitu Raisa dan Farah? Karena setelah saya melihat teman saya lagi, Raisa dan Farah, mereka sudah tidak dalam kondisi rapi, mereka sudah berantakan dan ada bekas luka memar dan Raisa mengeluh pusing. Baiklah, pada saat Anda berada di luar kamar mandi, apakah Anda bertemu dengan seseorang atau Anda mendapatkan bantuan dari seseorang? Saya tidak mendapatkan bantuan, namun saya bertemu dengan seseorang, sepertinya senior. Dengan nama saudara tidak. Baiklah,
luar kamar mandi. Apakah ada percakapan pada saat Anda dan sang Sumaya saat berada di depan kamar mandi? Saya tidak saya tidak berbicara dengan saudari Sumaya. Saya tidak berbicara dengan saudari Sumaya, namun saya melihat bahwa saudari Sumaya berada di depan WC tersebut. Saya melihat bahwa Sumaya di depan WC tersebut jongkok dan terlihat menakutkan. Dengan posisi ia seperti menunggu seseorang. Apakah Anda ada memulai dialog pada Sumaya pada saat Anda melihat kondisi ia seperti tersebut? Saya tidak berbicara. Apakah Anda memasuki kamar mandi pada saat itu atau melihat sesuatu? Saat saya memasuki kamar mandi saat itu, saya melihat bahwa ada saudari kami di sana dengan pakaian yang lusuh dan jilbabnya sudah berantakan bersama dengan Farah dan Raisa yang sama persis dengan ada sedikit luka dan kondisi Raisa dan Farah saat itu seperti ketakutan dan ingin menangis. Apakah pada saat Anda memasuki kamar mandi tersebut, apakah Anda mengambil barang bukti berupa foto ataupun yang lain? Ya, saya mengambil barang bukti sebuah foto dari jilbab yang sudah berseret di lantai kamar mandi. Sepertinya itu jilbab dari sang korban, Farah dan Rex. Baiklah, terima kasih. Maka pada satu umum sudah cukup menentukan. Saya persilahkan bagi pengacara untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi pemberat dari jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan bertanya. Tapi sebelum itu terima kasih pada Yang Mulia telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Menurut kesaksian saudari Vitalia tadi sebagai saksi, dia melihat bahwa dia melihat salah satu saksi yang lain, yaitu Sumaya, dalam keadaan tidak baik. Bukankah kalau begitu? Dalam keadaan ketakutan dan tidak baik. Apa yang bisa menyebabkan saudari Sumaya bisa mengalami hal itu? Padahal sudah jelas bahwa tidak ada kakak kelas lagi yang menjadi terdakwa utama dalam kasus ini di sekitar TKP. Jadi mengapa jika begitu, bukankah saudari Sumaya termasuk korban? Dan apakah bisa diulangi kesaksian dari kedua saksi? Yang Permasalahan Pada saat saya ingin pergi ke WC, saya melihat saudari Sumaya sedang di depan WC tersebut dengan keadaan jongkok dan mimik mukanya terlihat khawatir. Lalu saat saya masuk, di sana sudah ada saudari.
lama dan yang baru ini berubah? Salah sebut. Jadi saksi tadi salah sebut. Apakah cukup bagi pengacara memberikan pertanyaannya? Baiklah, untuk sebentar ini. Kami mempersilahkan untuk saksi-saksi lain untuk masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan. Pada saksi Prima dipersilakan masuk ruang sidang. Saya mempersilahkan bagi jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi yang baru saja di ruang sidang. Yang lain baru bisa lagi saya. Kepada saksi yang telah dihadirkan, silakan untuk memberikan kesaksiannya mengenai Ini kalau salahnya aku yang masalah yang betina ya? Yo, Betina dulu, yang betina dulu ya? Betina dulu sudah hadir. Itu tidak. Sekitar 2 hari yang lalu saat kejadian korban ditemukan meninggal, saya sempat melihat Instagram story yang dibuat oleh korban bernama Raisa yang berisi koleksi pribadi milik tersangka Umi. Pada saat itu saya juga sempat mengambil foto dan dari isi Instagram story tersebut. Lalu pada saya lihat beberapa menit setelahnya, Instagram story tersebut sudah dihapus oleh korban. Lalu keesokan harinya saat saya membuka grup lain sekolah, saya melihat bahwa foto tersebut sudah tersebar ke seluruh warga sekolah. pada jaksa pengacara, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi yang Dari pernyataan yang telah diberikan oleh saudari tadi, 2 hari sebelum kejadian tersebut, saudari Raisa membuat instastory atau snapgram yang berupa foto. Kemudian hal tersebut diketahui oleh saudari. Kemudian saudari menyimpan foto tersebut. Menyimpan foto tersebut, kemudian dihapus oleh saudari Raisa, yang mana keesokan harinya foto tersebut sudah tersebar. Pertanyaan saya pertama, foto tersebut adalah foto apa? Apakah foto tersebut bersifat merugikan tersangka atas nama Umi? Iya. Mohon penjelasan. Karena foto tersebut berisi koleksi pribadi milik Umi yang seharusnya tidak boleh
publishkan ke seluruh warga sekolah, karena itu memang koleksi pribadi, karena itu privasi. Itu bisa disebut aib juga bagi masyarakat. Baik, pertanyaan saya, apa barang pribadi yang Anda maksudkan di sana? Yang kedua, pada jam berapa Anda melihat proyek tersebut? Ketiga, apa buktian bahwasanya barang itu mempunyai hak yang unik atau disebut milik unik? Terima kasih. Saya melihat Instagram story tersebut pada jam 11, lalu barang tersebut berupa foto bagian tubuh milik tersangka. Apakah Anda yakin dalam proses pembuatan snapgram tersebut itu memang dari akun Raisa? Apakah Anda yakin bahwasanya yang mempublish dari akun Raisa tersebut adalah benar-benar Raisa? Apakah Anda sudah mengklarifikasinya pada sang korban yang Anda maksudkan tersebut? Pada jaksa penuntut umum, saudara penjelasannya. Apalagi ditambah keadaan itu, berarti kalau 2 hari sebelum hari kejadian, berarti hari Selasa jam 11 siang. Jam 11 siang adalah jam di mana semua siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal itu mempunyai kemungkinan yang sangat besar bahwa Instagram Raisa bisa saja dibajak oleh temannya yang mempunyai niatan atau dendam pribadi kepada Raisa. Apakah saudari bisa menjelaskan hal tersebut? Baiklah, berarti kalau menurut kesimpulan dari kalian, berarti ada pihak ketiga yang membuat fitnah sehingga Umi menyerang Raisa. Jadi karena itu seharusnya pihak ketiga itu bisa dicari. Maaf kepada hakim, maaf kepada Baiklah yang mulia hakim, biarkan saya untuk menginstruksi pernyataan dari saudara jaksa. Menurut kesimpulan 5 tadi, berarti ada pihak ketiga yang melakukan fitnah terhadap Raisa sehingga Umi menyerang Raisa. Nah, oleh karena itu pula, artinya Umi memiliki motif untuk menyerang Raisa. Jadi Umi sebenarnya memiliki alasan untuk menyerang Raisa, walaupun sebenarnya yang di pos Raisa itu bukan posan dia maupun posan milik dia. Maka dari itu Umi memiliki motif untuk melakukan hal tersebut. Kepada jaksa penuntut umum memberikan tanggapan. Baiklah, jika tidak ada, silakan kepada saksi Aan sebagai saksi peringan memberikan keterangan. Yang mulia, saksi Aan berperan. Saksi Aan itu adalah saksi di mana dia melihat kejadian si ANJ pada korban ANJ. Dia tidak menyaksikan dari yang di masalah Raisa. Tidak apa, saya mempersilahkan bagi saksi Aan memberikan keterangan, memberikan kesaksiannya. Yang mulia, pada waktu itu pada sekitaran istirahat kedua, saya dari UKS ingin kembali ke kelas. Nah, pada saat di depan UKS saya melihat
Di depan TKP maksudnya melihat inisial oleh ANJ. Saya melihat Dimas dan Harun, saudara Dimas dan Harun sedang berlarian di lantai 2 gedung D, menjauhi dari TKP. Nah, saya sontak langsung merasa penasaran dan saya mengecek dan saya naik ke lantai 2 di gedung D itu. Nah, pada saat saya lihat ke TKP, rupanya ANJ yang sedang tegak di situ saya perhatikan terlebih dahulu. Pada saat itu ANJ menganiaya dirinya sendiri, membentur-benturkan dirinya ke wastafel di dalam TKP tersebut. Nah, sontak saya pun langsung ketakutan dan berlari. Dan saya pun mencari kelas yang kosong agar dapat menenangkan diri saya karena saya trauma. Dan barulah ketika pada saya menunggu di kelas kosong itu sampai bel terakhir berbunyi. Saya pun masuk kelas. Saya pun langsung pulang. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dipersilakan bagi jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan dan pemeriksaan terhadap saksi, dan saya juga mempersilahkan bagi pengacara untuk melakukan instruksi dengan izin dari ketua hakim. Ya, dipersilakan pada jaksa penuntut umum. Hormat mulia hakim, pada saat kejadian si terdakwa Harun dan Dimas berlarian di lantai 2 gedung D, apakah jam berapa? Pada saat jam berapa tadi? Pada saat isomas sekitaran pukul 12 lebih dikit. Nah, kan dikatakan di sana sang saksi Aan melihat si ANJ sedang membentur-benturkan dinding. Kepalanya Mengapa si ANJ berada di daerah itu? Karena daerah itu kan daerah senior. Terus pertanyaan. Apa? Pertanyaannya apa? Kan saksi Aan berbicara bahwasanya dia melihat sang korban ANJ mengatur-aturkan palanya di wastafel, sedangkan Harun dan Dimas yang merupakan tersangka berlarian di koridor menjauhi TKP. Nah, menurut Anda, apa yang membuat dari kesaksian Anda, kira-kira kenapa ANJ bisa berada di WC gedung 2 di lantai 2 di gedung tempat senior? Dan apa bukti yang menjelaskan bahwasanya itu benar-benar ANJ dan berlaku seperti bisa dikatakan benar? Yang mulia, izinkan saya untuk berikut. Apakah diizinkan? Baiklah, seperti kronologi awalnya, si para tersangka ini melakukan panggilan terhadap adik kelasnya. Jadi mereka disuruh untuk menemui mereka di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi pada saat itu Dimas dan Harun ini menyerang ANJ di WC tersebut, dan menurut dugaan dan menurut tuntutan para tim jaksa bahwa Harun dan Dimas bertanggung jawab atas kejadian ANJ tersebut. Tapi menurut kesaksian Aan yang telah diverifikasi oleh CCTV di koridor yang melihat Aan mengunjungi WC dan berlari ke kelas, Aan melihat ANJ masih berdiri tegak dan masih hidup, dan malahan menganiaya dirinya sendiri. Maka dari itu, kesimpulan dari kesaksian Aan, artinya korban ANJ itu menyerang dirinya sendiri dan bukan atas tindakan dari Dimas dan Harun.
izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada saksi ringan atas nama A. Baiklah, keterangan Anda tadi bahwa Anda melihat korban atas nama ANJ membenturkan kepalanya sendiri. Akan tetapi berdasarkan hasil visum, kenapa hanya terdapat luka kecil? Terima kasih. Baiklah, saya akan menginterupsi. Tadi di kronologi awal-awal disebutkan bahwa korban ANJ mengalami memar-memar dan luka-luka. Maka dari itu, luka tersebut pastilah sangat vital dan sangat besar. Terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya kepada saudara Aan. Berdasarkan reka adegan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tersangka sebagai sumber informasi, tersangka memberikan keterangan dan melakukan adegan di mana korban atas nama ANJ terpeleset setelah menerima serangan dari tersangka dan kepalanya terbentur ke ujung bagian wastafel. Mengapa pernyataan Anda sangat bertentangan dengan reka adegan yang diberikan oleh tersangka? Yang mulia, ulangi lagi. Pertanyaan saya, mengapa kesaksian saudara bertentangan dengan reka adegan yang diberikan informasinya melalui tersangka sendiri? Karena pada waktu itu ANJ memang dipukuli oleh seniornya. Nah, pada saat itu memang dia terbentur wastafel. Nah, dan pada saat setelah Harun dan Dimas berlari menjauhi TKP, ANJ ini menganiaya dirinya sendiri seperti membenturkan kepalanya ke wastafel. Nah, karena agar membuktikan bahwa si Dimas dan Harun itu salah. Yang mulia, baiklah, atas dasar apa Anda tidak menyebutkan hal tersebut dari awal? Interupsi. Dari awal Aan sudah menyambut. Oh iya, hakim kamu tadi. Yang mulia, izinkan saya untuk menginstruksi pernyataan dari saudara Aan. Jadi berdasarkan keterangan saudara Aan sebelumnya bahwa dia melihat kedua tersangka berlari di koridor menjauhi TKP, tapi keterangan berikutnya dia menyatakan bahwa dia melihat terdakwa menganiaya si korban. Pertanyaan saya, apakah keterangan saudara Aan itu sudah sesuai dengan apa yang kesaksian Anda sudah sesuai, atau Anda hanya ingin membela tersangka? Benar. Baiklah, Yang Mulia izinkan saya untuk melengkapi keterangan tadi. Nah, jadi dia tuh kan sebelumnya kan menurut polisi tadi si ANJ kan terbentur di kepalanya. Nah, kejadian itu terjadi pada saat Harun dan Dimas melarikan diri dari TKP, dan pada saat Harun dan Dimas melarikan diri dari TKP, Aan belum berada di dalam TKP, tapi dia hanya melihat Aan dan Dimas itu berlari dari TKP.
Nah, maka dari itu Aan melihat Dimas dan Harun itu melarikan diri dari TKP, jadi dia mengunjungi TKP. Dan pada saat itu Harun dan Dimas kan menyangka bahwa si ANJ itu dalam keadaan tidak sadar. Tetapi saat Aan sudah di depan WC tersebut, ternyata korban ANJ masih hidup dan masih bisa berdiri. Dan Aan pun mengintip dan melihat bahwa si ANJ itu menyiksa dirinya sendiri dan membenturkan kepalanya ke wastafel. Maka dari itu Aan takut dan langsung masuk ke kelas. Baiklah, menurut saya keterangan daripada saksi dan sudah serta pertanyaan cukup. Saya akan lanjutkan kepada saksi Abiu untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian yang saksi miliki mengenai kasus ini. Silakan pada saudara Abiu. Baiklah, saya akan menyampaikan kesaksian saya. Pada pagi hari di hari kejadian terjadi, saya melihat Abi bersikap tidak sopan terhadap kakak kelasnya yang berhubungan dengan eskul tadi. Dan pada pagi hari saya melihat Abi bersikap tidak sopan terhadap kakak kelasnya, yang dimana kakak kelasnya ini merupakan anggota eskul yang sama dengan si Abi. Si Abi ini juga dilatar belakangi dengan murid pindahan dari sekolah lain yang mempunyai masalah, mungkin mempunyai masalah. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi Abiu. Dan saya juga memberikan izin kepada pengacara maupun saksi sendiri untuk melakukan penyanggahan terhadap pernyataan yang diberikan jaksa setelah diberikan izin dari majelis hakim. Baiklah, yang mulia, izinkan saya untuk mengikuti dari kesaksian tadi terhadap korban ini. Jadi, bahwasanya seperti yang kami dengar, pernyataan kesaksian dari Sang Abiu dan Aan itu sangat bertentangan, yang dimana pada kronologi disebutkan bahwasanya Abi dan ANJ sempat berada dalam satu ruangan dan sempat berada dalam ruangan dan mendapatkan kekerasan dari sang terdakwa 1 dan 2, yaitu Harun dan Dimas. Lalu pada saat semuanya telah mendapatkan kekerasan, barulah sang terdakwa 1 dan 2 menarik sang ANJ untuk ke kamar mandi dan mendapatkan perlakuan kekerasan juga lanjutan di dalam kamar mandi tersebut. Dan untuk pembuktian dari Aan, seperti yang kita tahu bahwasanya bukti dari CCTV itu tidak bisa dibilang kuat, dan lagi juga tidak ada bukti foto. Begitu juga dengan saksi pertama, yaitu dari saksi Hanif yang berupa snapgram dan tidak mempunyai bukti berupa foto, jadi tidak bisa dikatakan benar. Hakim, izinkan saya untuk menginterupsi pernyataan yang diberikan oleh jaksa. Mohon maaf, kesaksian yang saya berikan adalah di pagi hari si Abi ini bersikap tidak sopan terhadap kakak kelasnya, di mana kakak kelasnya ini berhubungan dengan kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak memberikan kesaksian berupa si Abi ini bersama ANJ di WC. Ruangannya sama. Masih. Baiklah, yang mulia izin menginterupsi jaksa tadi. Jelas-jelas di kronologis tadi sudah diberitahu bahwasanya kejadian tersebut memiliki 2 TKP yang sangat berbeda.
yang dipisahkan oleh lapangan. Si ANJ TKP-nya berada di WC, sedangkan si Abi TKP-nya berada dalam kelas. Terima kasih. Jadi di kronologis tadi sudah diberitahu bahwasanya memiliki 2 TKP yang sangat berbeda dan sangat berjauhan. Seperti si kejadian ANJ berada di dalam WC, sedangkan kejadian si Abi berada di dalam kelas. Tapi sebelumnya seperti kita ketahui bahwasanya kronologi itu berbicara bahwasanya Abi dan ANJ sempat berada dalam satu ruangan yang sama, yaitu ruangan kelas, dan mendapati perlakuan kekerasan dari terdakwa 1 dan terdakwa 2. Barulah setelah keduanya mendapat perlakuan kekerasan, terdakwa 1 dan 2 menarik ANJ untuk mendapat perlakuan yang lebih lanjut di dalam WC. Jaksa, hakim, yang mulia hakim, izinkan saya memberikan instruksi. Nah, tadi kan menurut pernyataan Abiu, dia itu mendengar bahwa si ANJ itu pada pagi hari itu melakukan tindakan provokatif yang menyebabkan Dimas dan Harun melakukan tindakan tersebut. Dan tidak ada hubungannya dengan TKP sebenarnya. Izinkan saya memberikan bolehkah saya tahu dari siapa saudara Abi mendengar bahwa saudara Abi melakukan tindak yang provokatif terhadap saudara atau seniornya? Saya melihat dan mendengarkannya sendiri. Mengatakannya dengan lantang. Dalam bentuk apa? Boleh saya tahu apakah dia berbicara dalam bentuk apa? Dia berteriak menghina kakak kelas tersebut. Menghina dalam arti seperti apa? Kata-kata yang tidak sepatutnya untuk disebutkan kepada orang yang lebih tua apalagi. Apakah saudara Abi yakin bahwa kata-kata itu ditujukan kepada senior? Iya. Tentu saja kita ketahui bahwa pagi hari itu banyak sekali orang. Nah, mungkin saja saudara Abi bukan mengatakan kepada seniornya, melainkan kepada temannya. Tapi saya melihat dia. Anda mendengar atau melihat? Melihat dan mendengar. Saya melihat dan mendengar Abi seorang diri berteriak kata-kata yang tidak senonoh terhadap kakak kelasnya. Baiklah, saudara Abiu, apakah Anda mendengar dari suara Abi sendiri bahwasanya mereka menyebutkan nama salah satu terdakwa atau menyebutkan kedua nama terdakwa? Seakan membuat Anda yakin bahwasanya sang Abi itu berteriak atau berlaku kasar dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2. Ya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya kami mempunyai saksi ketiga, yaitu Ardiansyah, yang dimana dia merupakan salah satu teman kompleks dari Abi, dan Abi sendiri mengaku kepada sang Ardiansyah bahwasanya dia tidak mengetahui nama seniornya yang merupakan terdakwa 1 dan terdakwa 2. Baiklah, deretan. Oh iya, yang mulia, izinkan saya untuk berinterupsi. Nah, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa si Abi, saudara Abi, si korban tidak mengetahui nama seniornya. Mungkin saja dia berbohong. Yang manggil Yang mulia, izinkan saya memberi tambahan. Dari pertanyaan Ana tadi, pernyataan Ana tadi, kan dibilangnya Abi tidak mengetahui nama seniornya tersebut. Lalu bagaimana seniornya itu dapat memanggil Abi jika Abi saja tidak mengetahui? Iya, Abi mana bisa tahu? Dan itu posisinya satu eskul. Baik, saya mulia, izinkan saya menambahkan. Baik,
yang diketahui bahwasanya Abi memberitahu pada Ardiansyah itu sebelum kejadian yang dimana dia sendiri belum tahu bahwa kapan dia akan dipanggil oleh senior, dan dia sendiri tidak memberikan keterangan kapan dan waktu yang tepat dan yang waktu dan tempat yang rinci terhadap kapan Abi melakukan hal tersebut kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2. Jadi ada kemungkinan bahwasanya sang korban tidak mengetahui, sang terdakwa dan terdakwa sudah pasti mengetahui sang korban. Bagaimana menurut saya pernyataan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh hakim, jaksa dan pengacara sudah cukup terhadap saksian ini. Saya ingin mendengarkan kembali saksian yang dimiliki oleh saudara Ardiansyah ataupun kesaksian yang dimiliki oleh saksi ini. Silakan pada saudara Ardiansyah. Jadi jadi pada hari itu saya melihat dan mendengar ada kegaduhan dari suatu kelas, dan saya mencoba untuk mengintip. Ternyata di dalam kelas tersebut terdapat 4 orang, yaitu Dimas, Harun, Abi, dan ANJ. Dan pada saat itu saudara Abi sedang dibully oleh saudara Harun dan juga saudara Dimas. Sesudah itu saya juga melihat ANJ dibawa paksa oleh Harun dan Dimas ke dalam WC. Baiklah, untuk keterangan dari saksi pemberat dan ringan sudah cukup menurut saya. Saya persilakan kembali untuk meninggalkan ruangan. Meninggalkan ruangan sudah balik. Gila, saya kurang ajar kali ini. Kepada saksi netral dan juga terdakwa, silakan untuk masuk ke ruang sidang. Baiklah, kepada saudara Aldi sebagai saksi daripada kasus ini diharapkan untuk memberikan keterangan dan kesaksiannya. Pada saat jam 2 siang, saya melihat saya sudah tidak tahan untuk menahan BAB saya. Tapi saat saya sampai di WC, saya melihat seorang siswa yang tergeletak. Saya mencoba untuk memanggil seorang siswa tersebut, tetapi tidak ada jawaban dari seorang siswa tersebut. Saya panik dan mulai berlari. Saat itu saya bertemu dengan saudari desa. Saya menceritakan apa yang saya lihat tersebut. Setelah itu saya melapor ke pihak UKS dan saya tidak tahu kelanjutan dari peristiwa tersebut. Saya memilih untuk BAB di WC UKS tersebut. Kepada desa, saudara desa sebagai saksi, silakan memberikan keterangan. Saat itu saya sedang berjalan menuju ke kelas dari ruang guru karena saya disuruh mengambil buku oleh guru yang berada di kelas. Ketika sedang dalam perjalanan ke kelas, saya berpapasan dengan saudara Aldi. Saya melihat dia sedang berlari dengan wajah panik. Lalu saya bertanya, dia kenapa lari-lari? Lalu dia menceritakan kejadian bahwa dia melihat ada seorang siswa tergeletak di lantai di WC. Lalu saya pun
berinisiatif untuk kembali ke kelas dan memberitahu teman-teman di kelas. Lalu keadaan jadi ribut. Saya ingin juga mendengarkan keterangan atau kesaksian yang dimiliki oleh saudara Sudestri dalam kasus ini. Pada hari itu, pada saat yang saya ingat, pada saat jam istirahat, saya bersama dengan saudari Aisyah itu sedang menuju ke kelas karena kami dari kantin. Saat menuju ke kelas, kami tidak melihat adanya kejadian apapun. Kami hanya melihat bahwa ada saudari Umi, tetapi saudari Umi hanya menuju untuk masuk ke dalam kelas, tapi kami tidak mengetahui dari mana arah dan dari mana arahnya dia menuju ke kelas tersebut. Saya silakan kepada saudara Aisyah sebagai saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya. Jadi kesaksian saya itu kurang lebih sama seperti kesaksian saudari Sudestri, bahwa kami itu berjalan dari kantin. Habis itu tuh posisinya itu tuh isoma, dan kami tuh ingin berjalan ke dalam kelas dan melihat saudari Umi sedang berjalan menuju ke kelas. Kami benar-benar tidak tahu lagi. Kami benar-benar tidak tahu Umi itu arahnya dari mana dan dia habis melakukan kegiatan apa, kami benar-benar tidak tahu. Baiklah, untuk jaksa penuntut umum dan juga pengacara, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan atau permintaan keterangan daripada saksi-saksi. Saya persilahkan untuk jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum saya menanyakan kepada saksi, saya ingin bertanya kepada tim penasihat hukum. Apakah kalian mengakui bahwa telah terjadi pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban? Menurut kronologi, baiklah, yang mulia izinkan saya untuk menjawab. Dan jawaban itu masalah korban yang mana? Seluruhnya. Izinkan saya untuk berbicara. Untuk korban ANJ, memang tersangka Dimas dan Harun melakukan kekerasan, tetapi bukan mereka yang mengakibatkan kematian dari si ANJ. Lalu untuk korban Abi itu dia hanya didorong-dorong dan tidak menghasilkan luka yang parah. Lalu untuk korban Farah dan menurut dari pandangan kami itu merupakan salah satu bentuk pembelaan diri, karena kalau kita sangka dari Umi merasa tercemar karena foto koleksi pribadi dia disebarkan oleh korban yang menggunakan akun korban atas nama Raisa. Itu merupakan salah satu bentuk pembelaan diri terhadap pencemaran nama baik yang telah dialami. Izinkan saya untuk memberikan instruksi kepada saudara Mbak. Kenapa saudara Umi harus memilih Raisa sebagai korbannya, sedangkan dia mengetahui bahwa oknum tersebut bukan Raisa? saya tidak tahu, si Umi tidak tahu. Baiklah, izinkan kami semua. Saudari Umi tidak mengetahui bahwa oknum yang menyebarkannya itu Raisa atau bukan. Dia hanya mengetahui bahwa akun yang menyebarkannya adalah akun Raisa. Otomatis saudari Umi berpikir bahwa yang menyebarkannya adalah saudari Raisa. Dan menurut saya pernyataan
pertanyaan ataupun pertanyaan yang diberikan masing-masing oleh jaksa dari kedua pengacara terhadap saksi saya sudah cukup. Kita lanjutkan kepada untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian terhadap kasus itu. Silakan kepada saudara Harun. Belum, mesti kan saksi terdakwa di situ bersalah. Tuntutan baru pembelaan. Oh, hanya saksi. Mereka belum nanya ke kami, mereka tidak nanya. Mereka ingin bertanya pada kami. Sama saksi nanti. Ya, tadi mereka nanya sama kami. Ya kan kalian ada nanya sama kami, bukan mereka saksi kami. Mereka minta kesaksian dari kami. Yang mulia izinkan kami bertanya kepada saksi atas nama Desya. Baiklah. Pertanyaan saya adalah, jelaskan hubungan Anda dengan tersangka dan korban. Selanjutnya pertanyaannya, saat Anda bertemu dengan Aldi, apa saja yang Anda bicarakan? Hubungan saya dengan tersangka maupun korban, saya hanya teman satu angkatan dari tersangka. Sedangkan korban, saya tidak mengetahui siapa korban karena saya baru mengetahui bahwa Aldi mengatakan pada saya dia menemukan seorang siswa. Dia tidak memberitahu siapapun orang tersebut. Isi percakapan saya dengan Aldi, ketika saya berpapasan, saya bertanya pada Aldi kenapa dia dengan muka panik dan berlari. Lalu Aldi menjawab bahwa dia menemukan seorang siswa tergeletak di WC laki-laki ketika ia sedang mau ke WC. Lalu ia panik dan ingin ke ruang UKS untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu hal apa yang Anda lakukan? Lalu saya kembali ke kelas, berinisiatif untuk memberitahu pada teman-teman yang ada di kelas. Apa alasan Anda memberitahu kepada teman-teman Anda? Karena menurut saya sesuatu yang penting untuk dibicarakan pada teman-teman saya dan guru saya. Terima kasih yang mulia. Saya pernyataan dari saksi. Lanjut pada terdakwa, kepada saksi Harun, saya persilakan untuk terdakwa Harun untuk memberikan keterangan dan kesaksian. Baiklah, terima kasih kepada yang mulia hakim. Saya akan sedikit menyampaikan tentang menurut saya. Baiklah, saya sebagai terdakwa mengucapkan terima kasih kepada hakim telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Sebelumnya, saya memang melakukan kekerasan terhadap korban ANJ. Saya dan Dimas. Tetapi kami tidak melakukan perencanaan dan kami juga tidak membunuh mereka. Itu hanya disebabkan oleh dia yang menganiaya dirinya sendiri. Terus terang, kami juga merasa menyesal karena telah menyakiti beliau. Baiklah, mungkin itu saja. Itu juga. Saya melakukan hal tersebut karena ya saya merasa kesal kepada korban. Kami merasa tidak dianggap begitu karena kami adalah seorang senior
mereka kucilkan kami dan juga mengata-ngatai kami. Jadi kami tidak senang terhadap apa yang mereka perbuat. Pada saudara Dimas, silakan memberikan. Terima kasih untuk yang mulia hakim telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara dan memberikan kesaksian dan keterangan saya. Jadi Dimas bisa ini mas. Jadi ceritanya tuh saya memang menganiaya atau mendatangi korban sama dengan Harun. Tapi saya dengan Harun tidak menganiaya menyebabkan korban meninggal ataupun terjadi luka yang sangat parah. Karena kami hanya melakukan sekedar dorongan ataupun kata-kata yang untuk mendisiplinkan mereka karena sudah berkata-kata kasar dan tidak kelewatan kepada senior mereka. Saya silakan kepada terdakwa Umi untuk memberikan keterangan dan juga kesaksiannya. Selamat siang, majelis hakim dan jasa lengkap yang satu sini bertemu. Saya akan menyampaikan kesaksian saya sendiri. Jadi pada waktu sama, saya menyesal dan saya memang benar-benar melakukan penganiayaan terhadap kedua korban, yaitu dengan cara menjambak rambutnya dan berkata kasar kepada mereka. Namun selain itu saya bahkan tidak memukul atau menendang ataupun yang lain. Saya hanya melakukan hal itu hanya untuk sekedar menegur karena tindakan mereka yang kurang mengenakan kepada senior. Silakan untuk jaksa penuntut umum dan juga pihak pengacara memberikan pertanyaan dan juga meminta keterangan kepada terdakwa. Silakan pada jaksa penuntut umum. Jaksa, bagaimana? Ingin memberikan pertanyaan? Dan Yang mulia, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Jadi berdasarkan keterangan terdakwa tadi bahwa Anda tidak melakukan tindakan kekerasan sama sekali, hanya perkataan, benar? Tidak. Siap. Dan dorongan, benar? Iya. Lalu, berdasarkan keterangan saksi Vitalia, Anda keluar atau keadaan Anda saat itu adalah dalam posisi berantakan dan dengan yang berantakan. Apakah Anda yakin tidak terjadi perkelahian pada saat kejadian tersebut? Jadi begini, jaksa yang terhormat, saya mengakui kalau saya menjambak dan berkata kasar, namun saya tidak melakukan hal lainnya seperti memukul atau menendang atau yang lainnya. Hanya sekedar menjambak dan berkata kasar kepada korban. Penjambakan rambut yang Anda lakukan, yang Anda maksud itu hingga rambutnya terlepas, benar? Beberapa helai rambutnya rontok, benar? Tidak hanya sekedar menjambak, tidak sekuat itu. Tapi berdasarkan barang bukti yang ada yang diberikan oleh Vitalia bahwa di jilbab tersebut terdapat beberapa helaian rambut yang diduga adalah milik korban sendiri karena kan penjambakan tersebut. Kemudian atas dasar apa sebenarnya Anda memanggil korban ke dalam WC? Baiklah, mohon maaf sebelumnya tentang rambut yang terlepas. Saya hanya melakukannya secara spontanitas, tapi saya tidak melakukannya dengan sekuat itu. Dan untuk alasan saya memanggil kedua korban untuk menemui saya di kamar mandi adalah karena saya mendapatkan berita dari saksi Hani jika kedua korban tersebut menyebarkan menyebarkan foto koleksi pribadi saya dan berkata yang tidak benar terhadap saya. Karena itu saya akan memberikan sedikit kedisiplinan dan peneguran terhadap korban.
Yang mulia. Dan ditemukan dengan helai rambut. Apa yang membuat ada yakin bahwa jilbab tersebut adalah jilbab milik orang? Dan untuk masalah helai rambut, rambut adalah hal yang wajar, bukan karena bisa dari adanya itu adalah hal yang wajar. Jadi wajar jika ditemukan helai rambut dalam jilbab yang dimaksud. Yang mulia, saya ingin mengungkit kembali yang mengenai kesaksian Nabi yang dia tidak mengetahui nama ataupun siapa senior yang memanggilnya tersebut. Namun di sini dijelaskan di reka adegan pada adegan pertama disebutkan bahwa tersangka Dimas memanggil junior termasuk Koban lewat line. Yang mulia, Nah, itu berarti itu kan lewat line-nya sendiri, yang berarti sudah jelas tercantum nama line Dimas sendiri. Nama terdakwa ya tetap itu. Terima kasih. baiklah yang mulia, izinkan saya memberi tambahan. Baiklah, pertama saya akan menjawab pertanyaan mengenai saksi pembuktian. Kami mempunyai foto bahwasanya kan kita tadi sudah disebutkan bahwa dari saksi kita lihat bahwasanya dia sempat memasuki ruang kejadian yang dimana kejadian tersebut sedang berlangsung. Dan Vitalia pun karena dia mengetahui bagaimana Umi tersebut dan dia juga merupakan teman dekat Umi, dia mengetahui bahwasanya Umi telah berniat ingin melakukan kekerasan pada junior. Jadi dia menyempatkan diri untuk melakukan perbuatan. Walaupun tidak jelas, tapi kami sudah mendapatkan bukti bahwasanya terdapat rambut, terdapat jilbab yang jatuh di WC beserta dengan rambut yang berserakan di dekat di dekat jilbab tersebut. Lalu kami juga melakukan hasil visum dari hasil jangkapan tersebut dan kami juga telah mengambil foto sebelum Kaisar sang korban Kaisar sebelum menggunakan jilbab. Bahwasanya ia sekarang itu karena setelah kita ketahui, kami telah memfoto bagaimana keadaan rambut dia setelah kejadian tersebut. Lalu yang kedua, untuk membantah dari pembelaan sang Nabila. Seperti yang Nabila beritahu tadi, dia berbicara pada kami bahwasanya di kronologi sang senior telah memanggil para junior. Jadi tidak memungkinkan untuk junior tidak mengetahui sang senior memanggilnya tersebut. Tapi saya sudah membilangkan sebelumnya bahwasanya dia bercerita kepada sang saksi Ardiansyah itu sebelum dia mengetahui bahwa dia akan dikumpulkan oleh sang senior. Jadi ada kemungkinan bahwasanya sang korban Abi tidak mengetahui nama senior yang memanggilnya karena dia pada saat hormat kepada sang saksi Ardiansyah dia tidak mengetahui bahwasanya dia akan dipanggil oleh senior atau beberapa hari sebelum dia dipanggil oleh sang senior. Tadi disebutkan bahwa korban Abi bercerita pada saksi Ardiansyah. Pada jam berapa tepatnya korban bercerita? Baikkan saya untuk menambahkan berdasarkan dari kesaksian Ardiansyah dan Vitalia, di sini diketahui bahwa Ardiansyah sudah menjadi teman cerita dari Abi, lalu Vitalia menjadi teman dari Umi dan yang sejatinya seharusnya Vitalia sudah mengetahui bagaimana kepribadian Umi dan Ardiansyah juga sudah mengetahui cerita tersebut. Namun mengapa Ardiansyah dan Vitalia membiarkan kejadian penganiayaan atau pembulian tersebut, di mana
Ardiansyah dan Vitalia dapat dikenakan pasal UU KUHP bab 15 yaitu meninggalkan orang yang perlu ditolong. Pasal 304 yaitu barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Dia ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana dengan denda paling banyak Rp4.500. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, kemudian dapat saya tambahkan. Sebelumnya masalah Ardiansyah yang bercerita kepada Abi bahwasanya ia bercerita itu sebelum kejadian dan itu sebelum korban mengetahui bahwa ia akan dikuburkan oleh sang senior. Tentu wajar apabila Ardiansyah sendiri tidak mengetahui kapan akan terjadinya sang senior memanggil sang senior tersebut dan masalah waktu dan tanggal. Ia beberapa hari sebelum itu pada jam 10:09 waktu Indonesia Barat. Penasehat hukum tadi itu pasal meninggalkan korban. Akan tetapi itu berarti saksi peringan yaitu Aan bisa mendapatkan pasal tersebut. Berdasarkan bukti yang sudah kami dapatkan, saudara AA meninggalkan tempat kejadian perkara, meninggalkan ANJ yang berdarah-darah di WC tersebut karena saudara AA mengalami penyakit yaitu hemofobia, yaitu ketakutan pada darah, di mana saudara AA akan merasa cemas apabila ia melihat darah, sehingga AA hanya melihat lalu berlari, sehingga itu termasuk perlindungan diri terhadap saudara AA. Terima kasih. Berdasarkan keterangan dari saksi kemudian dia setelah dari WC kemudian dia masuk ke kelas untuk menenangkan dirinya. Mengapa pada saat itu dia tidak memilih pilihan yang lebih tepat, yaitu memanggil temannya atau seseorang yang berada di dekatnya untuk memberikan pertolongan? Jangan dipotong, maaf. Ya. Untuk memberikan pertolongan yang mana hal itu mungkin saja bisa menyelamatkan nyawa ANJ pada saat itu. Yang mulia, izinkan saya menginstruksi. Nah, tadi tuh kan si Aan kan mengalami hemofobia tadi, yang sebagaimana dia akan takut akan darah. Maka dari itu dia melihat luka yang terdapat dari pada korban ANJ. Maka dari itu dia pun langsung ke kelas dan mengurung dirinya untuk sementara waktu. Yang mulia hakim, dengan saya menambahkan, menurut keadaan psikologis sendiri, seseorang yang trauma atau mengalami hemofobia, maka mereka lebih memilih untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu di ruang kosong agar suasana dirinya kembali normal. Kemudian dia baru bisa berinteraksi dengan orang lain. Interupsi, mohon. Menurut kronologi, menurut hasil visum dan menurut kronologi, luka yang disebabkan oleh yang berada pada diri ANJ itu tidak memungkinkan untuk mengeluarkan banyak darah. Yang mana pada hasil visum hanya ditemukan luka goresan, luka kecil pada bagian kepalanya, yang mana hal itu tidak memungkinkan untuk mengeluarkan darah sebanyak itu, yang membuat saudara Rizky Hansa membuat
ketakutan. Yang mulia, izinkan saya untuk berdiskusi. Tadi Anda sendiri berkata bahwa luka yang dialami si ANJ tidak mengeluarkan banyak darah, tetapi tetap mengeluarkan darah, kan? Nah, di bukti juga dikatakan bahwa luka tersebut terdapat darah. Orang yang fobia melihat darah sedikit apapun pasti dia akan langsung merasa ketakutan seperti keringatan dan jantungnya langsung berdebar secara cepat. Biasanya begitu orang yang fobia. Yang mulia hakim. Saya rasa cukup untuk pemberian pernyataan juga pertanyaan daripada jaksa penuntut dan juga penuntut. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan pembelaan atau pledoi dari para terdakwa. Silakan untuk saudara Harun. Baiklah, terima kasih kepada Yang Mulia Hakim telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Sebelumnya, sebelum membacakan nota pembelaan atau pledoi, saya akan memberikan biodata saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harun Akbar, kelas 11 asal SMA Negeri XX, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir 27 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Salokemas RT 25 RW 07 Tanamas Banyuasin, anak ke-1 dari 5 bersaudara. Yang pertama, pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri teladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan menjalankan aktivitas di muka bumi ini. Saya sebagai terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketuntunan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan peraturan yang ada. Berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di pengadilan ini. Terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dan saya sebagai terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran material sejati sebagai suatu keadilan untuk terdakwa. Namun, sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa diberikan, nota pembelaan yang saya ajukan sebagai terdakwa ini, saya mohon untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya secara yuridis, filosofis, dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia yang kita cinta ini. Yang kami inginkan, keyakinan hakim mohon untuk memutuskan dengan seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pernyataan saksi. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, berdasarkan pengakuan dari beberapa saksi, ada beberapa kesaksian melihat langsung kejadian. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterangan dari saksi Muhammad Rizkian Adil bahwa beliau melihat korban berinisial ANJ sedang berada di WC gedung D lantai 2 dengan raut wajah yang muram. Akhirnya raut wajah yang muram, ia akhirnya membetulkan kepalanya ke wastafel WC. Yang kedua, keterangan dari saksi Abiu. Abiu mengatakan bahwa di pagi hari dia melihat korban bernama Abi Akbar tidak sopan dan kakak kelasnya berkata kasar dan lain-lain. Yang ketiga, analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, bahwa saya memang melakukan tindak kekerasan kepada korban, tetapi tidak adanya unsur perencanaan dalam kasus ini. Saya hanya kesal kepada korban karena sikapnya yang terlalu sombong dan juga berkata kasar terhadap kami. Awal kejadiannya, saya dan teman saya Dimas dipanggil adik kelas. Mereka datang dan menemui kami dan di antara kami dan adik kelas terjadi cekcok.
Maka dari itu kami ingin memberikan sedikit pelajaran bagi mereka karena tidak sopan terhadap kakak kelas. Tetapi meskipun saya melakukannya, dari keterangan saksi bahwa tidak ada pertumpahan darah, ANJ itulah sendiri yang membuat dirinya berdarah dan membenturkan kepalanya ke wastafel. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, saya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat ataupun serta martabatnya. Yang ketiga, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini saya sampaikan. Atas perkenan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, terdakwa. Saya akan membacakan nota pembelaan saya. Pendahuluan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat menjalankan sedangkan atas terdakwa di bulan Ramadan atau saya tanpa halangan yang berarti, dan semoga hingga akhir persidangan ini rahmat serta hidayahnya tetap tercurahkan kepada kita semua sehingga kebenaran dan keadilan dapat kita tegakkan baik demi kepentingan hukum maupun masyarakat maupun bagi kepentingan terdakwa yang saat ini berada dalam posisi lemah akibat terbukti panas. Setelah didakwa dan kemudian dituntut rekan jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana penganiayaan, semoga setelah melalui persidangan yang cukup menyita waktu serta pikiran, putusan pengadilan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dapat dirasakan terdakwa dan juga semua pihak yang terlibat pada perkara ini. Benar, memang mencapai keadilan selalu membuat orang frustasi, apalagi kebenaran serta keadilan atas perbuatan yang belum jelas secara gamblang duduk persoalannya, tapi sudah langsung dituduhkan dan dituduhkan kepada diri seorang terdakwa sebagai pelaku. Selain atas kesalahan terdakwa, kadang telah menjadi sebelum adanya suatu putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan terdakwa telah pula dianggap sebagai pelaku kriminal yang kejam dan keji. Padahal melihat dari perkara ini bahwa terdakwa hanyalah seorang yang dikambing-hitamkan oleh oknum tertentu guna mencapai maksud dan tujuan terselubung dari oknum tersebut. Kami sangat yakin berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli-ahli serta keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti lainnya. Kita semua, terutama majelis hakim yang mulia, dapat mengemban tugas yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia dalam persidangan ini. Fakta saksi dalam persidangan. Majelis hakim yang mulia dan penuntut umum yang kami hormati telah diperoleh fakta-fakta sebagai terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lainnya. Kuasa jaksa penuntut umum yang terhormat, terdakwa yang telah menjelaskan polisi dan terdakwa. 1. Keterangan dari saksi Muhammad Ismail Syahadil bahwa beliau melihat korban ANJ sedang berada di WC gedung D lantai 2. Dengan raut wajah yang muram, ia membenturkan kepalanya ke wastafel WC. 2. Keterangan dari saksi Abiyu. Abiyu mengatakan bahwa pagi hari dia melihat korban bernama Abi Akbar tidak sopan dengan kakak kelasnya yang kata kasar dan lain-lain. Ketiga, penutup. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami dari para terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut. 1. Membebaskan atau meringankan terdakwa Bapak Ramadan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian nota pembelaannya. Saya dari tersangka mengucapkan terima kasih. Hormat saya pada terdakwa. Baiklah, saya akan membacakan nota pembelaan saya. Saya terdakwa atas nama Marina Surya.
pendakwah majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda sebagaimana telah kita sepakati bersama. Fakta saksi dalam persidangan, majelis hakim yang mulia, yang terhormat jaksa penuntut umum, serta hadirin sidang yang berbahagia, telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa telah memperjelas posisi dan kedudukan terdakwa. Keterangan dari saksi Hani Fadila bahwa beliau mengetahui dan melihat kedua korban bersikap sombong dan membicarakan hal buruk dan menyebarkan koleksi pribadi tentang senior atau terdakwa, dan berita tersebut telah menyebar dan diketahui oleh warga sekolah. 3. Kesaksian terdakwa. Majelis hakim yang mulia, yang terhormat jaksa penuntut umum serta hadirin sidang, bahwa saya memang melakukan tindakan yang menyakiti kepada kedua korban, tetapi tidak ada maksud lain selain daripada untuk menegur kedua korban. Dikarenakan kedua korban adalah junior yang bersikap sombong, berkata bohong, serta menyebarkan koleksi pribadi terhadap seniornya atau saya. Awal kejadian adalah ketika saya meminta mereka untuk datang menemui saya di kamar mandi sekolah. Saya mengakui menjambak rambut serta berkata kasar kepada mereka, tetapi saya tidak mengetahui hal lainnya selain itu yang menyebabkan luka parah pada tubuh kedua korban. Kami penasihat hukum serta terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut. 1. Membebaskan atau meringankan terdakwa Umi Azahira binti Rafat dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa. 2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harga martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berwenang lagi, mohon putusan diambil seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdakwa merupakan tulang ibu tunggal dari dua saudaranya yang masih di bawah umur. Demikianlah nota ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Panggil korban. Baiklah, saya akan membacakan tulis berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Jika mengakibatkan luka berat diancam 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan kematian diancam 7 tahun. Kemudian pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau luka termasuk penganiayaan ringan, penjara maksimal 3 bulan dan denda 4.500. Namun menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai sistem peradilan bagi anak-anak di bawah umur yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah atau 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian menimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 untuk menyongsong sistem peradilan anak
prinsip undang-undang, restorasi justice melibatkan pidana, pihak lain untuk bersama-sama melakukan pemulihan, di mana konsep restorasi justika lebih ke pemulihan keadaan untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban. Berdasarkan pertimbangan hakim dan juga pernyataan-pernyataan yang telah diberikan oleh saksi, baik pemberat, ringan, ataupun netral, juga pernyataan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan juga pengacara, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Harun dan terdakwa Dimas divonis penjara rumah selama 5 tahun dengan melakukan wajib lapor kepada pihak kepolisian. Dan kepada terdakwa Umi divonis hukuman penjara rumah selama 1,5 bulan dengan masa percobaan 2 tahun.